Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Sobat Javanika, kembali lagi bersama saya dalam sesi obrolan santai di Kisah Tanah Jawa. Dan masih dalam episode spesial, yaitu dalam menyambut bulan suci Ramadan. Seperti yang sudah kita sampaikan di selama bulan suci Ramadan ini, tentunya akan kita isi dengan pokok pembahasan atau sesi sharing dan obrolan santai bareng tentang kebudayaan, kemudian juga sejarah persebaran Islam, terutama di Tanah Jawa. Dan tentunya saya tidak sendiri, kali ini menghadirkan satu narasumber yang sangat-sangat spesial, yang paham betul dengan kebudayaan dan sejarah Islam, dan tentunya sudah hadir di sebelah saya yaitu Bapak Agung ya. Oke. Ini saya manggilnya Bapak atau Mbak Yai? Dipanggil adik nggak apa-apa. Ya, monggo dipanggil yang enak aja, bisa Kang aja lebih akrab. Nggih, Kang nggih. Agung. Kang Agung Ya. Nggih. Kalau nanti Mbak Yai kayaknya saya lebih tua dari sampean kan? Lebih tua. Iya, lebih tua. Kalau saya duduk mungkin saya beritaruh aja lebih muda aja. Wajahnya paling tidak, bukan umurnya. Lebih muda kok, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nggih, nggih. Ini sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama. Kang terima Agung kasih ya. juga. Dilibatkan di channel yang luar biasa ini. Ya. Masih Terima kasih. biasa, Pak. Ya, Nggih. ya. Mudah-mudahan semakin luar biasa. Amin, nyuwun pangestunya. Nggih. Nah, ini sebenarnya menjadi satu pertanyaan besar. Kalau kita membahas tentang sejarah, Pak, tentang sejarah yang memang sejarah harus dibicarakan dalam hal berdasarkan literatur yang ada ataupun berdasarkan sumber yang benar-benar kritis dan tentunya tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif. Ini terkadang dalam periodenisasi waktu itu, ketika kita bilang tentang sejarah Islam itu biasanya banyak yang sudah pudar, Pak, dalam tanda petik ya, ini dari persepsi gitu, karena saya sendiri sebenarnya background sejarah, Pak, saya dari sejarah di UGM gitu. Jadi ketika kita membahas di awal itu hanya banyak berkas ataupun arsip-arsip VOC saja, tetapi ketika kita membicarakan tentang persebaran para wali, kemudian sejarah masuknya Islam di Nusantara dan Tanah Jawa, itu ketika di abad ke-16 ke bawah itu sudah sangat susah kita cari datanya, Pak. Gitu. Kita sudah sangat kesulitan di situ, sehingga banyak sekali data-data sejarah itu gubahan di era kolonial. Betul. Begitu, Pak. Sehingga masih kita harus lebih peka lagi untuk melakukan kritik sumber. Ya. Gitu, sumber tulis ini. Nah, di sini nanti yang coba akan kita ngobrol nih. Ya. Ini Pak apa Kang ya? Nah, Ya, Kang Kang aja aja, ya. Kang, ya. Kang Agung ya. Ya. Jadi periodisasi tentang sejarah Islam, karena sejarah Islam itu tentunya kan sudah sangat tua, sudah sangat lama. Tetapi Sobat Javanika mungkin juga penggiat-penggiat sejarah ya, sering sekali kita temukan masuknya Islam itu di abad ke-15-14. Tetapi sebenarnya di abad ke-6, di abad ke-7 hingga hari ini itu sudah mulai masuk. Mungkin sedikit nanti kita diskusi dan kita ngobrol bareng, kita santai aja untuk sesi kali ini. Menurut Kang Agung sendiri, itu bagaimana pertama kali masuk dan literatur ataupun bukti-bukti seperti halnya prasasti atau makam kuno itu tersebar di mana aja? Ini kita lingkup luas dulu yang ada di Nusantara, kemudian kita ambil lingkup kecil yang ada di Tanah Jawa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelum kita akan membahas ke proses penyebaran Islam di Nusantara ya, dalam bahasa manuskrip itu Al-Jawi, Al-Jawiyah. Saya minta kita semua di sini dan para pemirsa di rumah kita berdoa untuk para penyebar agama Islam. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak di sini. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Baik, saya tidak akan masuk wilayah konflik argumentasi karena memang bagaimana proses penyebaran Islam pertama kali masuk ini perdebatan panjang.
Karena ini disertasi nggak cukup di sini. Banyak teori Gujarat, teori Cina, ya, teori Tasik dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat kalau kita bicara sejarah ini kan harus ada bukti-bukti material. Ya, kita masih bisa mendapatkan bukti-bukti material makam ya yang ada di Perlak sana masih banyak ya. Ada Ahmad Majanu ya yang itu di nisanya juga sudah tertulis angkanya, dan ada raja pertama ya Marah Sulih ya itu juga ada tahunnya, angkanya dan sebagainya. Nah, saya ingin sedikit saja, saya percaya bahwa Islam di Nusantara khususnya yang awal itu ada di Pasai ya, di Samudra Pasai dan di Perlak ya. Ini disinyalir ada sejak pada Khalifah Utsman bin Affan, berarti abad 6 akhir. Ya. Jadi salah satu buku tua manuskrip ya yang menyebutkan bahwa Islam sudah ada di Nusantara sejak abad-abad Utsman bin Affan itu adalah buku, salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Sayyid Syihabuddin Asyirazi. Ya, judulnya adalah An-Nukhbat Az-Zari fil Ajaibil Al-Bari. Nah, itu mengisahkan bagaimana para orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy, orang-orang Tasik ya, dan betul orang-orang Tasik itu menyebar di seluruh dunia, menyebarkan agama Islam. Itu sudah ada sejak abad 6 akhir, 658-an. Nah, kemudian dan kita tahu bahwa di pelabuhan di Semenanjung Malaka itu adalah pelabuhan besar ya, itu jalur sutra ya, dan mereka ini orang-orang Arab ini pandai berdagang ya, mereka membawa apa dan mengambil apa. Jadi sudah terbiasa jalur rempah, jalur perdagangan kapal barus itu sudah nggak diragukan lagi. Nah, di situ sudah ada perkawinan, sudah ada kontak dan sudah ada Islam, tapi masih belum masif. Tetapi baru kelihatan ketika 9 akhir, karena memang kerajaan waktu itu di Sumatera bagian sini Perlak dan Semenanjung Pasai ini waktu itu masih ikut Sriwijaya. 9 akhir kemudian memisahkan diri karena pertama konflik intern Sriwijaya semakin bangkrut dan semakin mencekik, mengambil pajak banyak sekali dari pelabuhan. Di situ mungkin juga pengaruh orang-orang Arab Islam ya, yang dikoordinator dalam kisah-kisah itu Syekh Ismail, kemudian memisahkan diri. Dan yang menjadi raja pertama yaitu Marah atau Marah Sulih itu adalah masih terah dari Sriwijaya sendiri, sama lah dengan Kerajaan Demak yang masih anak dari Brawijaya V. Artinya apa? Sudah ada Islamisasi tapi masih belum masif, ya hanya ada 1-2. Oke, itu satu perspektif. Jadi ada, dan mungkin juga di pelabuhan-pelabuhan lain ya, karena kita juga punya pelabuhan jalur sutra seperti Tanjung Emas, Tanjung Priok ya, dan sebagainya. Nah, melalui perkawinan, kontak itu juga ada Islam tapi masih belum masif. Kemudian ada teori lain bahwa ketika abad Muawiyah, kita tahu Muawiyah pertama ini adalah ditemukannya banyak sains, uranium, pedang yang sangat canggih ya, dan kekuasaan sudah sampai ke Afrika, sampai ke Spanyol, Sumeria dan sebagainya, sampai ke Eropa Timur. Dan di situ penaklukannya menyebarkan Islam melalui penaklukan. Maksud saya adalah penyebaran Islam melalui kekuasaan, karena memang dia kekuasaan besar Muawiyah. Nah, menurut catatan Groeneville orang Belanda pernah terjadi, ini diperkirakan mungkin abad 8 ya, sebelum ada kan Muawiyah pertama abad 7 abad 8 ya. Ini pernah Nusantara ini mau ditaklukkan melalui kekuasaan. Ternyata dari berita-berita yang ditulis oleh orang-orang Cina itu gagal. Hebatnya pedang orang-orang Arab yang terbuat dari uranium itu nggak bisa mengalahkan keris para empu yang kecil ternyata. Jadi armada kapal yang dipimpin oleh Sultan Gaba itu tidak bisa menyentuh Islam sampai ke kota, hanya ada di pesisir dan banyak yang terbunuh. Artinya apa? Kekuatan di Nusantara waktu itu Sriwijaya Hindu sama yang Ratu Sima yang juga Hindu yang ada di Jawa ini sangat kuat. Akhirnya mereka tidak bisa menaklukkan. Jadi kemudian barulah nanti cara-cara lain ya, termasuk dengan cara kultural. Ya, nanti ada banyak teori ya.
Salah satunya adalah yang paling menjadi barometer adalah hadirnya Syekh Jumadil Kubro datang dari Benggala. Benggala mungkin sekarang itu adalah Bangladesh di India. Ya, kalau ini Kang ya ini tadi kan ngomong-ngomong tentang Syekh Jumadil Kubro. Diketahui sebenarnya banyak sekali situs peninggalannya Kang ya. Terutama yang tersebar di Nusantara, terutama di Tanah Jawa. Nah, ini sebenarnya ada dua perspektif yang berbeda. Ada makam dan ada makom. Nah, ini menurut Kang sendiri apa? Antara makom dan makam. Dan ini Syekh Jumadil Kubro kan disebutnya adalah Bapak para Wali, kalau nggak salah ya. Nah, ini bagaimana? Baik, terima kasih. Tradisi di Nusantara, di Jawi khususnya Jawa, itu punya tradisi pepunden. Jadi pepunden itulah tempat-tempat keramat yang dulu memang dibuat petilasan orang-orang suci, orang-orang patapan, orang-orang resi, orang-orang biksu. Pokoknya orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dianggap suci, itu juga jejaknya itu juga dianggap suci. Jadi seperti jejaknya, petilasan gitu petilasannya juga dianggap suci. Punya power, daya tarik atau punya kekuatan spiritual. Nah, pepunden kan begitu. Makanya tidak hanya sekedar jasad dikebumikan, tapi di mana dia berjuang, di mana dia tempat tinggal, di mana dia mengalami kasunyatan untuk riyadhah, itu sama orang Jawa ini memang karena pepunden ini adalah tradisi lama kita. Jadi dia orang-orang Nusantara mengakui bahwa Tuhan bisa didekati Sang Hyang Taya itu dengan roh-roh para suci, dan itu roh itu ada bertempat di tempat-tempat petilasannya. Nah, makanya jangan heran ada makom, ada makam. Nah, kita sulit membedakan kadang-kadang ya. Jadi saya tidak tahu gimana yang benar, tetapi di NU meyakini ya, karena Gus Dur sendiri kalau ziarah kubur itu sering ke Wajo. Itu tahun 1080-an, 1089 itu ziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro itu beliau yakin ada di Wajo, Sulawesi, itu makamnya. Dan itu juga ada di dalam kitab Suluk. Ya, Suluk Wajo Suku. Nah, itu mengatakan bahwa itu nenek moyang mereka yang beragama Islam itu ya di Wajo itu, Syekh Jumadil Kubro, atau dalam bahasa yang adalah Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Nah, sementara versi yang lain juga ada di Mojokerto, ya. Di Trawulan Kerto itu ada juga. Nah, saya malah akhir-akhir ini baru mendengar di Turgo. Ya, di Turgo itu Syekh Turgo itu konon Syekh Jumadil Kubro. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu ada petilasan, ada memang makam, ada makomat, ada makam. Nah, makomat itu ya persinggahan atau petilasan, dan itu sama orang Jawa memang dianggap juga bagian dari pusat spiritual karena punya tradisi pepunden itu. Nah, tradisi pepunden ini kenapa ini lestari? Karena bertemu dengan tradisi torekoh, ziarah kubur para wali. Makanya di Nusantara ini kenapa makam wali pada Ramadan itu penuh, karena ini dua doktrin torekoh, ya, bahwa menziarahi para wali ini adalah seperti kita bertamu ke Rasulullah, dan itu ada doktrinnya, ada hadisnya. Ya, meskipun hadisnya itu juga diperselisihkan oleh kalangan muhaddisin, tetapi yang paling penting adalah orang Nusantara ini punya tradisi pepunden, mengakui tempat-tempat keramat yang ditempati atau yang menjadi persinggahan orang-orang suci atau resi atau patapan atau orang-orang seperti wali. Nah, jadi itu disucikan ya. Disucikan. Jadi sebenarnya gini ya, Kang Agung ya. Jadi ada satu transisi yang berasal dari era klasik ya. Era klasik itu Hindu-Buddha menuju ataupun asimilasi dengan era Islam. Jangan buru-buru ke Hindu-Buddha. Di sana masih ada Kapitayan. Yang agama kepercayaan pribumi asli itu Kapitayan Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya ini mirip dengan agama Semit. Ya. Jadi agama Hindu-Buddha agama impor. Dan menurut sejarawan sebenarnya yang banyak dipeluk orang-orang Nusantara, orang Jawa itu Kapitayan. Hindu-Buddha hanya ada di keraton. Jadi waktu itu seperti ajaran agama kerajaannya gitu ya? Ajaran pepunden ini bagian dari ajarannya Sang Hyang Taya, Kapitayan, bukan Hindu, bukan Buddha, Kapitayan. Dan sampai sekarang ini yang sering inkulturasi dengan Islam ini ya Kapitayan, Hindu, bukan Hindu Buddha, meskipun ada yang Hindu Buddha. Ya, misalnya seperti
sadra, upacara sadra itu ya. Sadra. Nah, itu kan dari Hindu sadra. Nah, tapi di Hindu kan nggak ada 40 hari, tidak ada 7 hari, tidak ada 100 hari, tidak ada 1000. Yang ada justru ada di Kapitayan. Karena roh itu bangkit pada hari ke-7, hari ke-40. Dan itu nanti juga bertemu dengan doktrin Islam. Ya, bahwa mayit itu akan disisa sampai 7 hari, orang-orang munafik 40 hari juga akan. Jadi ada titik temu di situ. Berarti ini yang tercampur, terasimilasi itu boleh kita bilang Inkulturasi ya. Jadi jadi satu ya. jadi satu. Karena saling mengokohkan antara Kapitayan Dengan ya, Jawa Islam, ya. dengan Islam. Berarti ada satu garis yang sama, kemudian ini bisa jalan berdampingan. Betul. Gitu. Oh. Dan justru para wali itu bangga Dengan adanya itu. dengan tradisi kita, Yang ada. tradisi Nusantara. Tidak Yang hanya lebih bangga, duluan, ya. tapi dia Angajawi masuk di dalam kebudayaan orang Jawa yang beragama Kapitayan. Karena itu Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu ketika ditanya, dia ini kan ganteng, tinggi, gede dhuwur ya, itu wajah Arab Cina karena memang ibunya Cina dari Campa, bapaknya Arab ya. Itu dia mengatakan di Nusantara, di Jawa ini sudah Islam, sudah Islam sekali, sudah Islami, tapi belum bertauhid, belum bersyahadat saja. Apa buktinya? Etikanya sangat sopan, ada dharma pala, dharma sunya, dharma waka dan sebagainya. Nah, jadi sangat Islami. Misalnya orang-orang Jawa itu kalau mau masuk ke kamar mandi kan pakai kaki kiri sudah ya. Iya. Makanya dikatakan kamar mandi di Jawa Timur itu kiwan. Kiwan. Ya kan? Bagaimana seorang murid, seorang wiku itu bertemu dengan seorang gurunya atau seorang biksunya atau seorang resinya, dia harus pasembah, harus mematungkan diri, harus mencium tangannya, harus deprok, harus pasembah ya, harus menatakan sandalnya. Itu kan yang sampai sekarang terus di pesantren. Jadi memang ini sudah Islami sekali. Ya. Sama dengan tradisi di Timur Tengah yang thariqah atau tasawuf. Nah, jadi bertemu di sini, cuma memang belum bersyahadat saja, belum khitan, artinya dikasih doktrin syariat untuk khitan, dikasih cara bagaimana bersyahadat. Jadi akhlaknya sudah sangat Islami. Karena apa? Diambil dari kebudayaan atau warisan agama Kapitayan yang menyerupai agama Semit atau agama Tauhid. Iya, jadi ketika menjadi satu lebih gampang, Lebih gitu ya? lebih kuat. lebih kuat. Saya Jumadil Kubro saya tadi sebagai titik ya kebangkitan Islam Nusantara. Ya, karena memang waktu itu ya pengislamisasian itu masih gelap ya. Nama toko-tokonya masih gelap. Di dalam manuskrip kita masih gelap. Kita baru mendapat titik terang itu ya pada Syekh Jumadil Kubro ini, dan ini benar-benar tokoh yang memang ada di dalam manuskrip, baik manuskrip lokal maupun manuskrip dunia di Timur Tengah juga ada. Syekh Jumadil Kubro ini sebenarnya seorang pangeran. Jadi harus dicatat bahwa para wali ini yang datang ke Nusantara semuanya pangeran. Makanya dapat tempat di Nusantara ini karena dia pangeran semua, pangeran dari Arab. Syekh Jumadil Kubro ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW ke-17. Ya. Saya mengutip dari bukunya Sabsus Dhohir fi Nasabil Alil Bait karangan Sayyid Ali Masyar. Ya, nanti sebelum perannya, saya mau mengatakan bahwa Syekh Jumadil Kubro ini tokoh nyata ada, dan itu ada dalam manuskrip kita maupun manuskrip di Timur Tengah. Salah satunya bukunya adalah Sayyid Ali Masyar, berjudul nanti Sabsus Dhohir fi Nasabil Alil Bait. Syekh Jumadil Kubro nama lainnya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir bin Ahmad Jalal Shah bin Abdullah Amir Han bin Sayyid Abdul Malik Asmat Khan bin Sayyid Alawi bin Sayyid Ali bin Sayyid Ahmad Ali Muhajir bin Sayyid Isa bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Uraidi bin Sayyid Imam Ja'far As-Shadiq bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Al-Husain bin Sayyid Ali bin Abi Thalib, garwonya Sayyidah Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. 17.
Jadi ini tokoh ini asli. Siapa? Beliau anak dari seorang raja yang tadi saya sebutkan, yang di atasnya itu adalah tadi Ahmad Jalal As-Shah. Dan ini adalah putra tadi di atasnya lagi tadi itu, dia seorang Malik, seorang raja atau seorang gubernur dari India, ya, pada abad sekitar 13. Nah, jadi ini seorang sayyid sekaligus seorang pangeran. Nah, kemudian dia meninggalkan istana berkelana nanti dengan membawa anaknya, 2 anak. Dia punya beberapa anak ya. Nanti anaknya itu ada yang bernama Ibrahim As-Samarkand atau Zainul Al-Kabir. Nah, itu nanti menjadi menantu dari kerajaan Campa. Kemudian nanti anak yang lain nanti Ali Nurul Alam, nanti ini yang menurunkan nanti anak bernama Sunan Gunung Jati, Syekh Hidayatullah. Anaknya lagi nanti menurunkan anak bernama Malik Ibrahim dari anak yang ketiga. Jadi memang induk dari para wali ini jadi Syekh Jumadil Kubro memang. Dan Syekh Jumadil Kubro ini membawa doktrin Ahlussunnah wal Jamaah, ya, membawa doktrin Madzhabul Arba'ah Aswaja. Bahkan meskipun dia lahir dan besar di kerajaan atau di Mamalik atau di gubernur ada di Benggala atau di India, ya, yang namanya itu Sarbada itu ya, yang sekarang mungkin New Delhi itu. Tetapi dia ketika menerapkan kerajaan yang ada di Pasai, ini bisa kita lihat dari catatan Hikayat Pasai, bahwa kerajaan di Pasai setelah adanya Sayyid Jamaluddin Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro ini adalah punya 4 trinitas kekuasaan. Nanti juga diterapkan di Pagaruyung ya, di kerajaan Tambo yang ada di Padang. Mereka ini kekuasaan dipenggal 4, yaitu Sultan, Fateh, Perdana Menteri ya, kemudian ada Wali dan ada Qadhi. Wali ini seperti MPR, DPR, Qadhi ini seperti yudikatif, dan Perdana Menteri adalah eksekutif dan Sultan. Jadi kekuasaan tidak mutlak, tapi kekuasaan dibatasi oleh para wali, nah, dan diawasi oleh para yudikatif atau para Qadhi. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau kita membaca lahirnya NKRI, ya embrionya dari sini. Justru ini dibawa oleh orang Arab dan mereka bangga dengan Nusantara. Dengan bukti apa? Anak cucu mereka belajar aksara Nusantara. Mereka menulis agama Islam dengan nalar lokal, dengan bahasa lokal, yaitu aksara Nusantara, terutama aksara Kawi. Coba Kawi itu ya aksara-aksara di dalam manuskrip tua atau di makam-makam itu Kawi semua. Ya. Kalau orang Melayu menyebutnya aksara Kaganga. Baik. Iya. Jadi manhajnya Syekh Jumadil Kubro yang nanti menyebarkan Islam ke Nusantara dengan anaknya, 2 anaknya. Jadi yang pertama adalah Ibrahim Samarkand dan Sayyid Ali Nurul Alam, yaitu dibawa ke Nusantara, dan dari sini melahirkan, kita tahu Samarkand melahirkan Sunan Ampel ya, dan Sunan Ampel ini juga seorang pangeran karena dia adalah anak dari Ratu Cempa yang ada di Kamboja ya. Jadi ini orang-orang ini pangeran semua, makanya punya tempat ya di kerajaan kita. Oke. Nah, waktu itu Brawijaya IV kalau nggak salah sudah sepuh, dan di dalam doktrin agama mereka itu ada Dharma Sunya. Dharma Sunya itu adalah memberi tempat atau memberi kebaikan bagi pangeran-pangeran dari luar. Maka ketika cucu dari Jumadil Kubro bernama Sunan Ampel ini datang kepada bulenya Ratu Campa yang istrinya dari istri dari Brawijaya V, itu kemudian dia sempat kagum ya, selain dengan akhlaknya yang baik, yang ramah, dia juga punya keahlian mengobati orang-orang sakit di istana, juga punya keahlian dalam bercocok tanam. Nah, maka ketika mau minta tanah perdikan atau tanah ampel ya yang mau dikembangkan untuk pertanian dan untuk pendidikan, tidak keberatan. Pertama memang secara garis keturunan memang dia keponakan istrinya ya, tetapi di luar itu ada dia seorang pangeran. Maka di dalam doktrin
seorang raja yang beragama Hindu itu ada doktrin dharma lepas atau dharma sunya, itu adalah pengabdian atau memberikan kebaikan kepada para pangeran di luar. Dan itu dikasih tanah pendidikan, dan tanahnya itu ada di Ampel. Nah, di Ampel Denta itulah pertama kali di Nusantara ada pesantren. Dan nanti kalau bertanya kerajaan dari mana? Dari pesantren. Semua kerajaan di Nusantara awalnya dari pesantren. Dan pesantren pertama di Nusantara ini adalah pesantren Ampel Denta yang diasuh oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel tidak hanya mengadakan Islam, tetapi juga mengarifi semua adat istiadat, mengarifi doktrin, menerjemahkan atau mentahqiq kitab-kitab Hindu Buddha. Di antaranya kitab yang ditahqiq adalah kitabnya Empu Prapanca, kitab Aguron-Guron ditahqiq menjadi kitab Selokromo yang menghilangkan dewa-dewanya tapi mengambil akhlaknya. Jadi mereka mengajarkan Islam dengan cara lokal, ya, akhlaknya diambil semua tapi tauhidnya dibuang, ya. Kemudian dia mengarifi semua kebudayaan lokal, diambil semua, nggak ada yang dibuang. Seperti dia mengisi botol air menjadi isi yang lain. Jadi mungkin botol botol teh diisi dengan botol air, ya. Jadi diambil seperangkat tradisinya, kulturnya, tapi dengan Islam, nilai-nilai Islam. Nah, yang kedua, para wali ya, ini mengajarkan cocok tanam, jadi dibangkitkan ekonominya. Makanya kalau kita mau baca sejarah itu hanya pada zaman Sunan Ampel dan seterusnya lah orang mengenal mata uang Cina, ya, itu yang ditemukan di daerah Demak itu ada 99 koin itu pada eranya Wali Songo ini dan Ampel. Jadi mereka ini dibuat makmur, ekonominya dibuat kuat, tidak hanya soal Islam. Makanya dibilang Anga Jawi itu ya Hamengku Jawi, memakmurkan orang-orang Nusantara. Jadi dia tidak hanya menyebarkan Islam, tapi memberikan keahlian pertanian, keahlian perdagangan. Nah, sehingga ya pada tahun 1500 awal ini, setelah jaringan Islamisasi Nusantara ini kuat, ekonominya kuat, seorang pengelana yang dari Portugis yang bernama Antonio Galvão datang melihat bahwa Nusantara ini sangat makmur sekali, Polowijo atau rempah-rempahnya banyak sekali. Inilah yang membuat mereka kepencut ingin mengambil dengan kolonialisasi. Jadi wali-wali ini jangan dianggap hanya menyebarkan Islam, tapi memberdayakan ekonomi umat. Nah, itu kuncinya. Dan yang kedua, para wali-wali ini ya tadi mendapatkan pendidikan dari kerajaan, kemudian dikasih tanah, dimakmurkan dan ekonominya kuat. Dari situlah kelak nanti lahir pesantren, kemudian lahir keraton-keraton. Kita tahu misalnya keraton pertama Kerajaan Demak yang raja pertama Raden Patah itu adalah masih anak sendiri, itu adalah awalnya adalah pesantren Gelagasari yang Raden Patah mengutus santrinya Raden Rahmat atau Sunan Ampel mengutus santrinya Raden Patah untuk membuka pesantren di Gelagasari. Apa alasannya? Pertama, di Gelagasari atau Gelaga Arum itu adalah bekas kerajaan besar yang bernama Kerajaan Ratu Sima, itu Kalingga. Ya, yang kedua di situ adalah tanahnya subur, tapi masyarakatnya miskin-miskin. Nah, dibuatlah pesantren, diperdayakan ekonomi, akhirnya pesantren ini kelak menjadi keraton. Dan yang dipakai hukumnya, dipakai undang-undangnya adalah hasil dari istihad Syekh Jumadil Kubro yang pernah diterapkan di Pagaruyung, Tambo sana, yang pernah diterapkan di Perlak, yang pernah diterapkan di Pasai. Jadi 4 kepemimpinan, ada sultan, ada fatih, ada wali, dan ada qadhi. Nah, kemudian dari pesantren ini akan lahir banyak murid-murid, kemudian membangun masjid, ada masjid kota, masjid gede-gede itu ya. Nanti di situ ada sunan, ada modin, dan sebagainya. Islam berkembang pesat. Sama juga dengan cerita misalnya pesantren Pulau Sari yang cikal bakal kerajaan Banten atau Kesultanan Banten. Itu juga dari Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Itu awalnya adalah pembebasan tanah untuk pesantren, ya. Kemudian diperdayakan ekonominya, rakyat makmur, kemudian jadilah kerajaan Banten. Nah, seperti itu. Berarti cikal bakalnya ya, Kang ya. Memang dari pesantren kemudian
munculnya kerajaan-kerajaan Iya, bercorak Islam ya. Islam betul. Ya. Nah ini kemudian kan kita mengetahui di masa kerajaan bercorak Islam Ya. ada transisi lagi masuk ke era kolonial. Ya. Nah di era kolonial ini kan ada prakolonial, kolonial hingga postkolonial. Ya. Itu banyak sekali seperti halnya manuskrip, naskah, data itu yang sudah kemudian ditulis sesuai eranya pada waktu itu, sehingga kita kemudian kabur dengan beberapa sejarah yang ada sebelum era kolonial masuk. Ya. Gitu. Baik, tadi jadi para wali Islam, para wali-wali kita yang dari suku Tasik atau Quraisy, Ahlul Bait tadi tidak semata-mata menyebarkan agama Islam, tetapi memberdayakan ekonomi. Hamengko Jawi tadi, makmur, sehingga orang seperti Antonio Galvao tadi kepencut memberitahu ke Portugis untuk mengambil rempah-rempah dengan cara kolonial tadi. Nanti kolonial itu datang karena kita makmur. Nah, tidak hanya memakmurkan, tetapi mereka punya tradisi dialektika kitab. Ya, mereka menyadur semua kitab-kitab lokal. Karena Nusantara ini punya banyak manuskrip. Ya, manuskrip KKW itu sastraan banyak, manuskrip herbal itu banyak, manuskrip pembuatan arsitektur atau candi-candi banyak, manuskrip keislaman agama Hindu, Buddha, Kapitan juga banyak. Ini diambil semua. Dan hasil dari dialektika mentahqiq ini juga diakui dunia. Makanya jangan lihat abad-abad 15 itu banyak ulama yang disebut Al-Jawi. Ya, misalnya Syihabuddin Al-Syirazi itu menulis tentang Tabaqat As-Sufiyah atau Tabaqat Al-Khawas. Itu salah satunya menyebut ada yang bernama Kiai Abdullah bin Kiai Abdul Mas'ud bin Abdullah. Nah, itu disinyalir sama orang-orang dia itu adalah Ki Ageng Waringin. Makamnya ada di Rembang. Nah, itu sejaman juga dengan itu ditulis oleh orang Timur Tengah. Banyak yang Al-Jawi itu. Nah, jadi kenapa kita tidak hanya orang-orang Nusantara ini ya mendapatkan barokah datangnya wali dengan agama Islam, tapi juga diberdayakan ekonomi ya, dan diwariskan dialektika keilmiannya, ditahqiq ilmu-ilmunya. Nah, salah satu karya Ki Ageng Waringin yang disebut-sebut sebagai Abdul Mas'ud yang ditulis oleh di dalam Tabaqat abad 15 ini punya kitab namanya Hakikat Toharoh. Betapa indahnya, ini yang membedakan Hakikat Toharoh dengan yang di Arab, bahwa ini juga yang membuktikan bahwa Islam di Nusantara ini adalah aktif bukan pasif sebagaimana tujuan orang lain. Misalnya bab Toharoh, bab hadas dalam kitab Hakikat Toharoh Ki Ageng Waringin, bukti bahwa sayyid ini mencintai Nusantara, punya nama lokal desanya, Ki Ageng Tirta Jasa, Ki Ageng sampai semua ya, itu bukti bahwa meskipun dia sayyid, dia mencintai, dia tenggelam kepada kenusantaraannya Al-Jawinya. Nah, Ki Ageng Waringin yang sayyid ini ya punya kitab Hakikat Toharoh. Kitab ini sangat sofistik sekali. Misalnya bab fikih, setahu saya di kitab manapun namanya bab yang membatalkan sholat sebab hadas atau najis, itu berbeda dengan Hakikat Toharoh yang ditulis oleh Ki Ageng Waringin yang beraksara Kawi ini. Misalnya bab hadas yang menyebabkan orang hadas kecil maupun hadas besar itu baulen, keluarnya cairan dari lubang bawah ini ya, dari depan maupun dari belakang, dubur maupun dubul ya, baik itu kencing, pipis maupun sperma maupun beol itu kan, atau junun hilangnya akal atau rida atau mutak. Nah, lubang dua itu khas Timur Tengah, meskipun dia orang Timur Tengah keturunannya ya sayyid ini, tetapi dia punya cara pandang sendiri. Jadi hadas itu tidak hanya sekedar baulen, tapi ada dari mulut. Mulut ini bisa menyebabkan hadas besar. Kalau kita berdusta, kalau kita mencela, kalau kita mencaci, kalau kita misu, kita harus junub. Itu nggak ada di Timur Tengah. Hidung ini juga bisa menyebabkan hadas, telinga, mata. Kalau kita melihat yang tidak benar bisa hadas, kita harus wudhu lagi kalau mau sholat. Itu betapa aspek rohani dalam fikih Nusantara itu khas. Karena itu tidak heran mereka ditulis oleh ulama ilmu tengah sebagai ulama Al-Jawi pada akhir abad 14 atau abad 15 awal. Jadi Islam di Nusantara ini tidak hanya pasif tapi sangat aktif dan kitabnya banyak sekali. Nah, nanti belum hakikat. Kenapa kita ini sekarang tidak mewarisi ini? Ya tadi itu
Embrionya adalah Antonio Galvao tadi yang ingin menguasai rempah-rempah ini dengan cara kolonisasi. Sehingga apa? Mereka harus dijauhkan dari agama Islam sebagai agama yang membawa kesejahteraan tadi. Yang kedua, dia harus dijauhkan dari manuskrip atau literasi atau warisan leluhurnya. Ilmu-ilmu para empu itu harus dijauhkan. Nah, makanya ini semua dibawa ke Eropa. Kita tahu ya, orang VOC mendarat 1596 pertama kali, yaitu Hetman Kruis itu ya. Itu yang diangkat pertama kali dari kita manuskrip termasuk karya Sunan Bonang. Serat serat Al-Ikhlas atau kitab Asasus Suluk, kitab-kitab yang keren-keren dibawa semua. Kenapa? Agar jauh. Kalau nanti kita pintar nggak bisa dijajah. Nah, terbukti perlawanan dari penjajahan mereka itu orang-orang Torekot ya, yang mewarisi kitab-kitab ini. Nah, ini diantaranya adalah tidak diperbolehkan menggunakan aksara lokal. Pada tahun 1804 penjajah itu melarang menggunakan aksara lokal. Aksara Kawi tidak boleh, aksara peralihan tidak boleh, aksara carakan tidak boleh. Ya. Yang diperbolehkan hanya aksara Romawi yang dia bawa, yang sekarang kita miliki ini, satu-satunya. Nah, jadi generasi kita terputus dengan warisan leluhur. Kalau tidak, maka kita akan sulit untuk dijajah. Kenapa? Kita ini makmur dan pandai, cerdik pandai. Nah, karena itu dulu ketika perdebatan 1928 ya sampai 30 ya, Ki Hajar Dewantara itu masih bersikeras kita harus beraksara satu, aksara Nusantara. Ini yang nggak ada, yang dihilangkan oleh Belanda. Kenapa? Kita dianggap akan ada ancaman kalau kita mengerti aksara lokal, yaitu aksara Kawi, aksara Carakan, aksara Kaganga ini. Kenapa? Kita memiliki banyak warisan intelektual di sini. Nah, jadi itu kita dipisahkan, termasuk yang jadi korban adalah Islam yang aktif tadi berdialektika dengan lokalitas tadi dijauhkan dari kita. Fikih-fikih kita yang ada sekarang adalah fikih Timur Tengah oriented, kitab kuning itu. Artinya dialektika dengan lokal tidak ada. Makanya sekarang mohon maaf di Baitul Qimah tempat saya, kesadaran untuk al-mukhafatu al-qadim al-sholih ini saya bangkitkan. Saya buat kurikulum dengan teman-teman supaya anak-anak generasi mendatang paham aksaranya sendiri, yaitu aksara Kawi, aksara peralihan, dan aksara Carakan. Ya. Ya, sebenarnya salah satu upaya bangsa Barat ya Kang ya, itu untuk mengaburkan sejarah itu dengan menghilangkan manuskrip. Ya, bukan menghilangkan, menjauhkan. Ada mungkin digelapkan ya. Mungkin juga ada baiknya mereka bawa. Kalau kita simpan mungkin hilang juga. Kropos hilang nggak terawat ya. Banyak kan manuskrip kita yang hilang ya. Nah, tapi dibawa oleh Barat kan tersimpan di Leiden. Iya. Saya menemukan naskah Sunan Bonang juga di Leiden. Ya. Suluk Asasus Suluk itu. Iya. Yang luar biasa isinya. Kita menemukan Hakikat Toharo Ki Ageng Waringin juga di sana. Kita menemukan Serat Dewa Ruci dan Kadiko juga di sana. Nah, jadi mungkin ada baik, tetapi itu memang upaya menjauhkan kita dari pengetahuan, ya, upaya mereka menjauhkan generasi itu dari pengetahuan, termasuk menyingkirkan. Makanya yang mempelajari ilmu Kawi orientalis semua kan. Coba itu, The Graph semua itu bisa semua aksara Kawi. Kita nggak ada yang bisa. Ya, ini sebelum kita akhiri ya Kang ya, bagaimana refleksinya dan bagaimana kita menyikapi tentang para leluhur kita. Dan tadi menurut saya yang paling menarik yang terakhir, karena usaha dari bangsa Barat menjauhkan manuskrip itu seperti apa, karena tentunya satu bangsa yang besar itu bisa kemudian dikerdilkan saat generasi mudanya kan lupa atau tidak tahu dengan sejarah leluhurnya seperti apa gitu. Saya meyakini bahwa manuskrip warisan leluhur ini adalah vaksin kebudayaan kita. Kita sekarang disorientasi dengan kebudayaan kita karena kita nggak tersambung dengan warisan leluhur ini, maka tidak ada cara lain, harus disambung kembali dengan anak-anak didik kita mempelajari aksara lokal sehingga bisa membaca warisan leluhur yang banyak ilmu pengetahuannya, mulai dari arsitektur, mulai dari herbal, keagamaan maupun sastra, harus diupayakan. Karena kalau tidak kita kehilangan jati diri. Ya, Jepang itu kan menggali kekayaan lama jika dia maju, jika Kenji dihidupkan kembali. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin menepis anggapan bahwa Islam di Nusantara merusak tatanan sosial, merusak adat. Justru Islam ke Nusantara melanggengkan dan mengagungkan kebudayaan lokal sehingga menjadi adiluhur.
Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Aguk ya yang sudah menyempatkan, dan ini serasa kuliah 6 SKS ini hari ini. Panjang banget tapi enak untuk dicerna, dan kami pun mendapatkan satu pencerahan baru tentang sejarah Islam seperti apa. Dan jangan kapok, nanti insya Allah kalau kita Terima kasih, ada saya keperluan dijawel. lagi. Nanti kalau ada yang salah dikoreksi para tim-tim hikayat di sini. Terima kasih, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sebelum kita tutup ya, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan obrolan santai di Kisah Tanah Jawa dari awal hingga akhir, dan tetap kuat puasanya dan ibadahnya selama bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan berkah dan juga kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Amin. Sebelum kita tutup, terima kasih untuk Dus Indonesia yang sudah memfasilitasi dan memberikan kami waktu dan juga ruang untuk kita syuting pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman penggemar seni, fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi dan berbelanja di Dus Indonesia. Kita tutup, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi.